Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari siapkan hati kita untuk menyembah Raja di atas segala Raja. Kita yakin dan percaya Tuhan berikan kekuatan. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, di sana ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, di sana ada sukacita yang luar biasa. Mari senangkan Dia dengan pujianmu, dengan penyembahanmu pada hari ini. Kami bersyukur ya Aba, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang dahsyat. Biarlah segala pujian, segala pengagungan, segala kejayaan hanya bagi nama Tuhan Yesus yang hidup. Kami bersyukur ya Aba. Haleluya. Kami bersyukur. Disukakan dengan pujian kami, dengan penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan Engkau. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Biar segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau ajaib Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu, Kau yang layak dipuji Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kau layak dipuji, layak disembah. Nyanyian pujian bagi-Mu. Sedang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, mari sembah Dia.
yang layak dipuji Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Engkau layak dipuji, layak disembah. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ini pujian penyembahan kami. Kami bawa di hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur biar segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus yang hidup, yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya yakin dan percaya ada sukacita Tuhan yang luar biasa. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan yang luar biasa. Sebab Dia Tuhan yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Biar api kemuliaannya tercurah dalam setiap kehidupan kita. Umat Tuhan bangkit. Sama-sama katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi baginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Bapa dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Melalui kami sembah kita. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja segala raja. Biarlah umat Tuhan bangkit. Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sama-sama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi baginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Bapa dalam kuasa Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Melalui kami semua bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Ceritakan pada dunia
bahwa Yesus api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, Segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hatimu untuk menyembah Raja di atas segala raja. Persiapkan hatimu untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab Dialah segalanya. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita. Sebab Dia Bapa yang luar biasa, Bapa yang mengasihi Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagi aku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hati haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. dalam hidupku. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang
saudara. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari sembah Dia, muliakan Dia. Kebenaran-Mu itu bagianku. Amin, amin. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, 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 memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, meskipun saat ini kami berada di rumah, kami yakin dan percaya ketika kami memuliakan nama Tuhan, di sana ada hadirat Tuhan. Di sana ada kuasa Tuhan yang luar biasa, memenuhi rumah kami, memenuhi keluarga kami. Dan di sana ada sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Kau Tuhan memberkati telinga kami, biar telinga kami menjadi seorang murid yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu ya Aba. Kami mau berdoa pada saat ini ya Aba, untuk pembangunan rumah Tuhan di tempat ini di Kapasmadi. Engkau Tuhan mencukupkan semua dana yang dibutuhkan. Engkau Tuhan Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan semuanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang sangat luar biasa, Engkau Tuhan yang hidup. Kami juga mau berdoa buat setiap umat-Mu saat ini yang tidak bisa hadir di ibadah. Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan. Meskipun ada di rumah, Engkau Tuhan memberikan damai sejahtera yang luar biasa. Meskipun saat-saat ini ada di rumah, Engkau Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa. Hari-hari ini mereka yang putus pengharapan, Engkau berikan pengharapan yang luar biasa di dalam Engkau. Mereka yang mengalami masalah, Engkau memberikan terobosan yang baru. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami mau berdoa buat pemerintahan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat kepada jajaran yang tertinggi hingga yang terendah. Engkau Tuhan yang luar biasa, memberikan kekuatan kepada pemerintah sehingga ada jalan keluar yang luar biasa dalam masa-masa yang sulit ini ya Aba. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Shalom, kekasih Tuhan yang ada di rumah. Tuhan luar biasa untuk kita semuanya. Saya meyakini bahwa hari ini seluruh umat di dunia sedang merefleksikan hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, dan khususnya di tahun ini, perayaan ini luar biasa. Sebab kita rayakan di tengah-tengah kondisi yang kurang
memungkinkan. Ya. Saudara, saya mau katakan bahwa ke depan nanti kita akan menghadapi perubahan kehidupan. Ya. Seluruh dunia akan mengalami itu secara luar biasa akibat pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi hari-hari ini kita harus mempersiapkan diri kita untuk memasuki zaman yang baru. Ya, permulaan yang baru. Tatanan hidup bersama COVID-19, saudara. Ya, COVID gak bisa diusir, ya. Dia akan tetap bersama dengan kita, mungkin berkurang tetapi gak akan pernah lenyap, saudara. Ya, sehingga hari-hari ini kita harus bersahabat. Ya. Sebab COVID tidak pernah hilang, akan terus ada. Bahkan hari-hari ini terus mutasi dia, saudara. Ya, di kota Wuhan sudah agak reda, tiba-tiba muncul di kota yang lain dengan bentuk yang lain. Saudara, pemerintahan kita Indonesia juga sudah menyerah, ya, gak siap memberantas, ya, hanya menekan penularannya saja. Jadi ditekan supaya masyarakat tidak terinfeksi, yang infeksi serendah mungkin kalau bisa, saudara. Ya, dan kemarin saya dengar di radio, di televisi, Profesor Sutiman dari Unbra Malang mengatakan, dia ahli pakarnya biologi. Ya, dia katakan nggak bisa, virus ini nggak bisa dihilangkan. Ya, sehingga manusia harus siap-siap memasuki permulaan zaman yang baru. Zaman apa itu? Zaman hidup bersih, saudara. Ya, zaman hidup bersih dengan perilaku yang harus kita lakukan. Ada 4 ya perilaku yang harus kita lakukan. Yaitu setiap saat harus suka cuci tangan. Jadi hidup bersih, saudara. Kalau kemarin mungkin hidup kita itu kotor, ya, saudara. Ya, hari ini kita harus sering kali banyak cuci tangan. Ya, sering cuci tangan. Setelah itu kemanapun kita pergi harus pakai penutup wajah, masker. Ya, sebab penularan itu bisa lewat hawa yang keluar dari mulut, ya, seperti itu. Dan jaga jarak, ya, physical distancing, ya, harus jaga jarak. Ya. Bahkan kita harus rajin membersihkan barang-barang yang mungkin dipegang banyak orang, ya, harus rajin dibersihkan itu. Dan yang ada 5, saudara. Yang kelima, jangan sembarangan buang ludah. Jangan sembarangan bersin. Kenapa, saudara? Sebab kotoran yang kita keluarkan itu kalau dihinggapi virus hidup di sana. Dia berkembang di sana. Ya, jadi apa yang kita keluarkan, ludah yang kita keluarkan atau pembuangan yang kita keluarkan itu akan menjadi masalah. Ya. Jadi memasuki zaman yang baru, kita harus siap dengan keadaan yang ada, dengan ekonomi yang ada, dengan pekerjaan yang ada, kita harus siap. Dan untuk itu saya ingin mengajak saudara, supaya saudara semakin mengenal siapa yang engkau sembah itu. Kita mau belajar siapa Kristus yang kita sembah, junjungan yang kita muliakan itu, di mana seluruh kehidupan kita serahkan kepada Dia. Kita perlu belajar. Sehingga di masa-masa sulit ini, iman kita tetap kuat. Bahkan di dalam keadaan sulit ini, iman kita justru meningkat luar biasa. Karena pengenalan kita yang semakin dalam dengan Tuhan. Kita akan buka dalam kitab Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan itu? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Selah. Saudara, semua pintu gerbang harus terbuka. Pada saat Raja kemuliaan itu masuk,
Saudara, pesan ini sangat penting pada saat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Di zaman perjanjian lama, orang Israel itu selalu merindukan kedatangan Raja yang mulia itu. Ya. Sehingga orang-orang Yahudi yang ada di luar bait suci itu berteriak kepada orang yang ada di dalam bait suci, "Hei, buka pintu gerbang, biarkan pintu gerbang terbuka dan biarkan Raja kemuliaan masuk." Itu orang-orang Yahudi yang ada di luar bait suci berteriak seperti itu. Dan imam-imam, orang-orang Lewi yang ada di dalam itu menjawab, "Siapa Raja kemuliaan itu?" Ya, lalu yang di luar menjawab, "Dialah Tuhan yang jaya, dialah Tuhan yang perkasa dalam peperangan." Kenapa orang di luar berteriak kepada orang di dalam? Supaya orang di dalam membuka pintu. Kenapa orang di luar berteriak kepada imam-imam dan lewi-lewi yang ada di bait suci? Sebab mereka punya kerinduan, kepingin Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka. Mereka rindu melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Saudara, di kota Vatikan, ya di negara Roma, ya Vatikan itu pusat keagamaan Katolik, saudara. Di dalam gereja Basilica of Saint Peter, ya di sana ada satu pintu ya, ada satu pintu yang boleh dibuka hanya satu kali dalam 50 tahun. Ya, satu kali dalam 50 tahun. Nah, pada waktu pintu itu dibuka, maka ayat ini akan dibacakan. Ayat ini akan dibacakan. Ya, sehingga saya percaya itu menjadi upacara yang agung sekali, yang luar biasa sekali. Nah, kita mau belajar pagi hari ini, siapakah Raja itu? Siapakah Raja itu? Hai pintu gerbang terbukalah, biarlah Raja yang perkasa itu masuk. Siapakah Raja yang perkasa itu? Saudara, saya mau katakan, dia pernah datang di dunia ini. Iya, dia pernah datang di dunia ini. Dia pernah dicobai. Bahkan dia diberikan kesempatan untuk berjuang, bertarung dengan kuasa-kuasa kejahatan. Iblis berusaha menjatuhkan dia, membinasakan dia. Tetapi tidak bisa. Justru hari ini dia naik ke surga. Dialah Raja yang pernah bertempur mengalahkan maut untuk kita semuanya. Sehingga hari-hari ini kita tidak dikuasai oleh maut. Dialah Raja yang mulia itu. Dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dikatakan, dialah imam besar agung. Saudara, imam besar di dunia ini di zaman perjanjian lama, kalau dia masuk ke bait suci, dia bawa korban binatang. Tetapi imam besar ini luar biasa. Dia tidak membawa korban binatang, tapi dia membawa dirinya sendiri. Dia masuk dan dia bawa dirinya sendiri. Saudara, kita bersyukur kita punya imam besar yang luar biasa. Ada banyak agama-agama di dunia ini, tapi mereka tidak pernah melihat pendirinya, foundernya. Mereka tidak pernah melihat. Apakah mereka punya kerinduan? Iya, semua orang beragama punya kerinduan ingin ketemu dengan Tuhannya yang datang dari surga itu. Tapi mereka tidak pernah berjumpa. Tapi bersyukurlah kita, orang-orang ketebusan Kristus. Tuhanmu yang di surga mau datang dari surga, melintasi langit, mendatangi kita. Itulah Yesus Kristus. Saudara, mungkin hari-hari ini mereka cuma membayangkan Allah yang besar itu, Tuhan yang besar itu, pencipta alam semesta. Tapi mereka tidak pernah jumpa. Dan saya percaya mereka punya kerinduan untuk berjumpa itu. Saudara, kita bersyukur kita punya Yesus yang meninjau umatnya. Ya, sehingga kita bisa melihat bentuknya, kita bisa melihat teladan kehidupannya. Kedatangannya lewat Natal. Dan setelah dia usai melakukan tugasnya, dia pulang naik ke surga. Dan hari ini kita peringati. Ya, jaminan keselamatan.
kita miliki. Karena Yesus katakan, sebagaimana aku naik, aku akan datang kembali menjemput engkau. Jadi jaminan keselamatan itu menjadi milik kita. Dan hari ini dia bersama kita, diam bersama kita. Dia mengerti apa yang kita alami. Sebabnya pujian mengatakan, dia mengerti, dia peduli semua persoalan yang kita alami. Kenapa? Sebab junjungan kita Yesus pernah menjadi manusia. Dia tahu pergumulan kita, dia tahu kesusahan kita. Dia ada di sana. Dan kalau Yesus naik ke surga, apa yang dia kerjakan hari-hari ini? 1 Petrus 3 ayat 22 mengatakan bahwa dia duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Saudara, jangan disalah mengertikan suatu lokasi atau suatu ruang tertentu. Sebab surga tidak dihuni dengan penghuni-penghuni yang bertubuh jasmani seperti kita. Tetapi semua pakai tubuh rohani, tubuh kemuliaan. Dan tubuh itu tidak dibatasi oleh ruang. Tubuh itu di luar dimensi, ya tidak terbatas, di luar dimensi. Ya. Penderitaan Yesus yang paling dahsyat bukan di atas kayu salib. Sering saya tanya mahasiswa, ayo coba penderitaan Yesus yang paling dahsyat kapan itu terjadi? Oh ibu, waktu dia teriak Eloi, Eloi lama sabachthani. Waktu dia berdoa dan keringatnya keluar bagaikan darah. Saya katakan tidak. Tapi penderitaan Yesus yang paling besar, yaitu pada saat dia yang tidak terbatas, yang omnipresent, tiba-tiba dia harus dikurung dalam satu tubuh, terbatas. Dan tidak lagi omnipresent. Itulah penderitaan yang dialami Yesus yang luar biasa. Saudara, kenapa firman Tuhan katakan dia duduk sebelah kanan Bapa? Karena firman ini tujukan pada kita yang masih manusiawi, yang masih bertubuh jasmani. Ya. Jika betul-betul Yesus itu di sebelah kanan Bapa, kira-kira di mana Bapa itu? Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, nah Bapa di sebelah mana? Sebelah kiri. Benar ya? Kalau Yesus sebelah kanan, maka Bapa di sebelah kiri. Mana yang lebih besar? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Nah kita mau belajar. Kenapa dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Apa artinya kanan? Ya, apa artinya kanan? Ternyata kanan ini punya 3 arti saudara. Ya punya 3 arti. Yang satu, kanan itu menunjukkan posisi penting. Ya posisi penting. Ya, tempat yang khusus. Kenapa Bapak di surga kasih tempat yang khusus kepada Yesus? Sebab Bapak sukacita melihat anaknya menyelesaikan tugas dengan luar biasa. Melihat anaknya taat, ketaatan yang luar biasa. Sehingga ketika Yesus naik ke surga, Bapak mendudukan di samping sebelah kanannya. Tempat yang kudus, tempat yang mulia. Kanan itu juga punya arti tempat pemenang. Ya, jadi kalau ada orang yang menang, didudukan di sebelah kanan. Di zaman dulu saudara, zaman kerajaan saudara. Siapa yang pulang dari peperangan dan dia memenangkan peperangan itu, misalnya si Jenderal A. Jenderal A ini menang peperangan. Maka begitu dia pulang, dia dihormati oleh raja. Dan raja mempersilahkan dia duduk di sebelah kanannya. Ya, jadi satu kehormatan. Pemenang dalam medan peperangan, itu yang duduk di sebelah kanan. Dan Yesus telah memenangkan peperangan itu. Yang ketiga, arti kanan adalah tempat penguasa. Matius 28 ayat 18, tempat penguasa. Jadi Bapak berikan kepada Yesus kekuatan yang luar biasa. Bapak berikan kepada Yesus kuasa, mandat yang lebih dari apapun. Di surga dan di bumi diberikan kepada Yesus. Darah, kenaikan Yesus ke surga. Ada satu amanat yang disampaikan. Dan amanat itu sangat penting. Ya, tokoh-tokoh reformasi ada 2 abad. Tidak lagi menyampaikan amanat ini. Tidak lagi melakukan amanat ini.
Sebab mereka merasa amanat agung itu hanya untuk rasul-rasul. Sudah rasul-rasul enggak ada, ya sudah buyar, bubar. Sehingga di zaman itu tokoh-tokoh reformasi cuma bingung dengan pengembalaan. Ya pengembalaan. Tidak ada misi untuk keluar. Hanya sekedar menjadi pengikut Kristus. Hari-hari ini pun saya melihat banyak gereja-gereja sudah tidak lagi melakukan amanat agung Kristus. Gereja semakin banyak. Yang besar banyak, yang kecil sedikit saudara habis karena lari kepada gereja yang besar. Apalagi gerejanya fasilitasnya serba wah saudara. Lalu pengkhotbahnya wah yang terkenal akan menyedot banyak pengunjung datang. Sehingga kasihan gereja-gereja yang kecil yang gembalanya nggak bisa membayarin pengkhotbah saudara, kasihan. Saudara, tidak ada yang mengutus keluar. Pengutusan ini penting. Sehingga hari-hari ini gereja lemah. Kelihatannya banyak orangnya. Padahal PI itu tugas yang utama. Bukan tugas gereja mula-mula, tapi sekarang sepanjang masa, selama ada manusia hidup, tugas PI ini harus terus berjalan. Betul, para rasul sudah tidak ada, para nabi sudah tidak ada, tetapi karunia, fungsi nabi, fungsi rasul itu tetap Tuhan berikan kepada gerejanya. Hari ini, visi Kristus jangan dikubur. Visi Kristus jangan dipendam, tetapi ayo digali, dikobarkan kembali, pergi. Ada aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Sebab gereja kalau tanpa visi, kacau gereja itu. Gereja tanpa visi lemah, tanpa daya. Gereja tanpa visi itu tidak bergairah, tidak survive, tidak dinamis. Gereja harus bangkit. Harus militan dalam pelayanan. Kalau saya mau katakan hari-hari ini anak-anak Tuhan banyak yang tidak punya etika. Kenapa? Enggak punya tanggung jawab. Amanat agung Kristus tidak dilakukan. Kehilangan visi, kehilangan mandat dari Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan malas, orang Kristen malas. Ya, mungkin mereka imannya sudah kendor walaupun pelayanan tapi imannya kendor. Hidup dalam rohani yang kacau. Saudara, amanat ini sangat penting. Sebelum Yesus naik ke surga, dia katakan amanat ini. Dan ini harus kita lakukan. Saudara perhatikan, ketika Yesus naik ke surga, ketika dia akan menyampaikan amanat agungnya, Yesus gak sembarangan tempat saudara. Tapi dia ajak murid-muridnya, ayo naik ke atas bukit. Ya, diajak naik ke atas bukit saudara. Kenapa di atas bukit? Saudara kalau naik di atas bukit, saudara bisa lihat pemandangan yang luas sekali. Saya sering kali kalau di kampus di Nganjuk saudara, saya naik di kampus bawah itu, di lantai 4 ya, saya lihat pemandangan di atas. Kalau di bawah saya nggak kelihatan apa-apa saudara. Tapi begitu naik di lantai 4, saya melihat rumah-rumah di atas gunung itu ya, gunung-gunung yang sangat indah, itu pandangan luas sekali. Jadi Tuhan ajak murid-muridnya, ayo kita naik ke bukit, lihat di sana. Tuhan ingin buka cakrawala pemikiran kita. Ya, Tuhan ingin buka wawasan kita. Sehingga gerakan penginjilan bisa semakin diperluas. Saudara, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan. Bukan sekedar sejarah gereja. Bukan sekedar sejarah. Bukan sekedar catatan sejarah. Tetapi amanat pesan itu yang harus kita kerjakan. Hari ini, seberapa jiwa kau menangkan? Saya bersyukur bisa kuliah di STII. Dan kelulusan dari STI itu harus menangkan 5 jiwa. Ya, 5? Sekarang 15. Waktu dulu 5. Ya, sekarang sudah tambah 15. Tambah 6 saudara. Ya, saudara.
Ya, dan itu enggak mudah, Saudara. Tidak mudah. Ya, tidak mudah menggiring orang untuk terima Yesus. Oke lah kalau untuk bicara, ngomong, ya Yesus mengasihi engkau, itu bisa kita katakan. Tetapi untuk memenangkan jiwa, itu juga anugerah Tuhan. Itu juga pekerjaan Roh Kudus yang melakukannya. Nah, Saudara, Tuhan gak sembarangan bicara. Dia bawa murid-muridnya naik ke bukit, ya, dan dia ajak murid-murid untuk melihat lokasi yang luas itu. Jadi Yesus itu luar biasa, dia mau pergi, dia atur semuanya. Diatur, Saudara, lokasinya. Ya, kamu harus pergi Yerusalem dulu, setelah itu Yudea, setelah itu Samaria. Dan hari ini Tuhan panggil kita untuk melakukan pekerjaannya. Dia sudah pulang ke surga, selesai tugasnya, dan tugas selanjutnya itu kita semuanya. Ya, bukankah kita rekan sekerja Tuhan? Hari ini ingat pesan Tuhan, pergi, ajari mereka, maka aku akan sertai kamu sampai akhir zaman. Saudara, abad pertama orang-orang Kristen itu bukan orang-orang top. Kebanyakannya jadi anak-anak Tuhan di abad pertama itu sudah minoritas. Ya, sudah minoritas sedikit mereka orang bawahan. Kebanyakan jadi anak Tuhan itu budak, nelayan, orang-orang pasar. Pejabatnya sedikit, Saudara. Ya, pejabatnya sedikit, lalu penguasanya juga sedikit. Ya. Dan kalau Saudara perhatikan, Yesus itu punya teman yang dibuang oleh masyarakat. Siapa dia? Pemungut cukai. Ya. Setelah itu tugas kita untuk memberitakan Injil. Karena kita sudah menerima kasih Tuhan yang besar. Kasih itulah yang membuat kita mengasihi orang lain. Tidak ada perbedaan strata. Kita mengasihi mereka semuanya. Dan janji Tuhan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Aku akan sertai engkau sampai akhir zaman. Saudara yang rindu sertai Tuhan, lakukan penginjilan. Kalau engkau enggak lakukan penginjilan, enggak menangkan jiwa, enggak menjadi rekan sekerja Kristus, jangan harap penyertaan Tuhan ada. Ya, kunci penyertaan Tuhan itu ada ketika kita lakukan bagian kita. Pergi, jadikan semua muridku. Maka di sana kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Saudara, Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, Parakletos dicurahkan. Itulah penolong kita. Ya, sehingga kita dimampukan. Hari-hari ini kalau engkau kuat itu karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Amin. Kalau hari-hari ini engkau dalam keadaan susah, bebanmu berat, tapi engkau bisa tersenyum, itu karena Roh Kudus yang ada di sana memberikan kekuatan. Itu sebabnya bersyukurlah jadi anak Tuhan. Bersyukurlah. Kita punya kuasa yang Tuhan berikan pada kita, yang mendiami kita, yang memberikan kekuatan kepada kita. Di zaman Perjanjian Lama, manusia memahami kuasa Tuhan itu selalu menolong. Ya, orang-orang Yahudi itu tahu kuasa Tuhan itu selalu menolong. Kalau mereka berdoa kepada Tuhan, kepada Adonai-nya, kepada Yahweh-nya, maka yang sakit itu sembuh, dapat pertolongan. Ya, bahkan ketika mereka dalam keadaan kejepit, ekonomi kejepit, mereka berdoa, maka Tuhan kasih kelancaran. Materi melimpah. Tapi saya mau katakan, di zaman Perjanjian Baru, setelah Yesus naik ke surga, semuanya berbalik 180 derajat. Berbalik. Ya, jadi nggak sama, Saudara. Yang namanya kuasa Tuhan di PL dan di PB itu berbeda. Berbeda. Jika orang dalam zaman Perjanjian Lama mengatakan, jika Tuhan berkuasa, pasti anakku sembuh. Pasti orang tuaku hidup kembali. Itu PL, Saudara, Perjanjian Lama. Tapi dalam Perjanjian Baru, jika Tuhan beserta, ya seringkali banyak anak-anak Tuhan bilang, Tuhan kalau engkau beserta, kenapa penyakitku enggak sembuh-sembuh? Tuhan kalau benar-benar engkau ada, kenapa engkau izinkan rumah tanggaku seperti ini?
Tuhan, kalau benar-benar Engkau berkuasa, kenapa Engkau izinkan virus COVID ini membuat kematian sehingga keluargaku ada yang meninggal. Membuat kami ketakutan Tuhan. Membuat ekonomi kami kacau Tuhan. Saudara, pada zaman perjanjian lama, salah satu rasul itu ada yang disalib terbalik saudara. Siapa? Petrus. Ya, Kaisar Nero. Ya, Kaisar Nero itu menyiksa Petrus dipaku terbalik. Sekarang pertanyaannya, di mana kuasa Tuhan? Kenapa rasul-rasulnya mati seperti itu? Dianiaya. Di mana kuasa Tuhan? Benar ya? Itu pertanyaan untuk kita semuanya. Di mana kuasa Tuhan? Saudara, sudah saya katakan tadi. Di zaman perjanjian lama, kuasa Tuhan itu nolong saudara. Tapi di zaman perjanjian baru setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, kekristenan justru harus dipahami secara antitesis, berlawanan dari yang perjanjian lama. Saya mau katakan bahwa kuasa dari Tuhan, kuasa dari kerajaan Tuhan itu akan bekerja di dalam ketika engkau dalam aniaya, ketika engkau dalam kekurangan, ketika engkau dalam kesempitan, ketika engkau dalam derita politik, ketika engkau dalam kemiskinan ekonomi, ketika imanmu lagi down, di sanalah kuasa Tuhan itu bekerja. Saat orang Kristen tidak menyerah pada musuh, pada situasi yang dia alami, itulah kuasa Tuhan bekerja atas hidupnya. Amin. Sudah mengalami kuasa Tuhan hari-hari ini? Sehingga kalau kita mengerti ini, kita nggak akan pernah kecewa ikut Tuhan. Di mana Engkau Tuhan? Bahaya, sangat riskan sekali. Saya takut untuk anak-anak Tuhan yang kaya, yang mapan. Saya takut mereka tidak bersandar pada Tuhan dan mereka tidak mengalami kuasa Tuhan ini. Setiap kita harus mengalami kuasa Tuhan. Ketika kita lahir baru, iman kita belum bertumbuh. Iman kita masih dangkal, kecil. Tetapi Tuhan kasih kita kesempatan untuk dilatih. Untuk apa? Supaya dewasa imanmu. Supaya rohanimu itu kaya, bertumbuh sempurna dalam Tuhan. Justru ketika hidup jasmanimu mapan, kau hidup dalam kecukupan, gak pernah kekurangan. Saya mau katakan kau miskin dalam iman. Jadi anak-anak Tuhan jangan kaget, jangan ngomel, jangan heran jika kita masuk dalam pengutusan, dalam mengiring Tuhan. Kita dibiarkan miskin, ya kita dibiarkan kesulitan, kita dibiarkan diintimidasi oleh lingkungan. Disinilah engkau akan melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan. Tuhan Yesus pernah berkata, anakku, engkau seperti domba di tengah serigala. Sudah tahu domba? Domba itu binatang yang lugu saudara. Gak licik, gak punya siasat, gak punya tipu-tipuan. Ya lugu, tulus, lembut. Kenapa? Karena domba itu sudah lahir baru. Hari-hari ini sudahkah engkau lahir baru anak Tuhan? Sehingga engkau tidak membuat rugi orang lain. Domba di tengah-tengah serigala. Bayangin serigala saudara. Dengan taringnya yang tajam sekali. Oh. Ya dengan taring yang tajam, yang bengis, ya yang keras, sifatnya keras. Yang buas, sadis, kejam. Apalagi mereka berkelompok, kelompoknya banyak sekali. Domba dikepung di tengah-tengahnya. Domba harus sadar, domba harus mengerti, dia tidak pernah sendiri. Ada kuasa Tuhan. Pada saat-saat seperti inilah kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan orang-orang percaya.
domba harus sadar. Itu sebabnya Yesus naik ke surga, dia pulang ke rumah Bapa dengan satu tujuan, dia kirim kuasa Roh Kudus. Kuasa yang dari atas. Itulah Parakletos, penolong untuk kita semuanya. Bersyukurlah kita orang percaya. Di bumi Roh Kudus sertai kita. Sertai. Diam dalam kita. Di surga kita punya Yesus yang menjadi imam besar. Percayalah setiap doa-doamu, dia menjadi imam yang luar biasa menyampaikan kepada Bapa di surga. Dia mengerti keadaan kita. Sebab Yesus pernah menjadi manusia. Dia pernah melalang, menjadi anak tukang kayu, hidup dalam kekurangan, kemiskinan, dia pernah alami itu semuanya. Jadi kalau hari ini kita mengalami hal seperti itu, Yesusmu pun pernah mengalami. Dan dia sanggup menyampaikan itu kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terbatas kepada Bapa di surga. Dan Yesus juga memberikan anugerah kepada kita. Ya, Bapa yang berikan kepada Yesus, Yesus berikan kepada kita, yaitu anugerah keselamatan. Yang seharusnya tidak layak kita terima, tapi Yesus berikan kepada kita. Dialah imam besar agung. Kenapa agung? Karena dia mempersembahkan bukan dengan darah binatang, tapi dia membawa korban tubuhnya sendiri. Itu sebabnya pagi hari ini, biar kita muliakan kenaikan Yesus ke surga. Bagaimana dia naik dan dia memberikan amanat kepada kita. Ayo kita lakukan itu semuanya. Apa salahnya kita berbicara? Ke pasar kita ketemu orang, kita katakan Yesus mengasihi engkau. Bro, Yesus mengasihi engkau loh bro. Ya sis, Yesus mengasihi engkau. Ya, kita sampaikan. Sampaikan. Soal dia mau terima Yesus atau tidak itu urusan Roh Kudus. Urusan kita menyampaikan firman Tuhan. Kenapa? Sebab ketika orang itu mati saudara, kita enggak kesalahan. Sebab firman Tuhan katakan kalau kita enggak pernah menginjili seseorang lalu orang itu mati, kita kenal dengan orang itu, maka dosa orang itu, darah orang itu tertanggung atas kita. Ngeri saudara. Ayo hari-hari ini belajar bicara. Jangan pernah katakan aku enggak mampu. Roh Kudus ada dalam bibirmu. Ketika kamu mulai bicara, maka Tuhan akan kasih hikmat. Tuhan akan kasih kita kemampuan untuk berbicara. Dan bicaramu itu tidak dengan kekuatanmu sendiri, tapi ada urapan Tuhan di sana. Sehingga akan menggugah hati orang, menggugah hati yang mendengar, dan orang akan berbalik kepada Tuhan. Sehingga keselamatan jiwa didapatkan oleh sesama kita. Saudara, ayo hari-hari ini lakukan amanat agung Kristus, ya. Sehingga saya percaya kalau engkau menjadi anak Tuhan yang aktif bergerak melakukan amanat agung Kristus, saya percaya kerohanianmu bergairah. Engkau akan penuh dengan sukacita, enggak stagnasi, enggak boring, enggak bosan. Oh, bosan ya jadi anak Tuhan. Enggak jenuh, tidak. Tapi engkau bergairah karena ada sukacita, ada pembaruan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketika kita kembali kepada Tuhan, kita bawa oleh-oleh. Ya, hari ini kita tubuh jasmani, anak perempuan saya tuh suka bawa oleh-oleh saudara, makanan mesti bawa. Ya, mami, gitu ya bawa makanan, saya senang saudara. Ya, tapi Bapak di surga makhluk roh adanya. Kita enggak bisa membawa gado-gado untuk Bapak di surga. Kita enggak bisa bawa apa itu kue tiaw siram untuk Bapak di surga, enggak bisa. Tapi kita bawa jiwa-jiwa, roh-roh, manusia roh-roh. Kita bawa, Bapak aku datang. Alangkah indahnya kita datang tidak dengan tangan kosong. Tapi kita bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Bapak aku bawa jiwa-jiwa untuk memuliakan engkau. Dan Bapak katakan sabaslah engkau hamba yang baik. Masuk dalam kerajaanku. Terimalah mahkota kehidupan. Saudara, siapapun kita merindukan itu. Hari-hari ini saya mau katakan enggak lama lagi. Kita bisa masuk zaman yang baru. Kita enggak tahu dunia ini akan mengarah kemana ke depan. Tapi pegang firman Tuhan. Semua ini sudah di awal permulaan. Dan biar iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Tinggalkan semuanya. Dan ayo lakukan amanat agung Kristus. Sehingga penyertaan Dia terus ada bersama-sama dengan kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian. Dia imam besar agung.
Kalau saat ini dia ada di surga, Yesus tahu apa yang akan dia kerjakan. Dia sangat mengasihi kita. Ketika kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang dalam keluar dari hati yang hancur, dia tahu, dia mengerti, dan dia akan lakukan untuk kebaikan kita. Percayalah, di dalam kesulitanmu, di dalam kesukaranmu, di sana kuasa itu nyata. Di sana kuasa Tuhan itu bekerja. Dan kau akan melihat, membuat engkau bertumbuh dalam Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Glory Jesus. Glory Jesus. Berikan ku hati Seperti hatimu. Minta kepada Tuhan. Berikan ku hati Tuhan. Seperti hati yang melihat jiwa-jiwa terhilang. Yes, sorry. Berikan ku mata seperti matamu Tuhan. Yang bisa melihat Tuhan yang sudah menguning. Yes. Memandang jiwa yang dalam Yes. Ku mau berada Yes. dalam Rencanamu. dan melakukan Yes. perbuatannya yang besar, memulihkan hati. Yes. yang Tugas kita terluka, menjadi pemulih-pemulih di akhir zaman. menjadi Yes. Membawa orang-orang mereka yang pada keselamatan yang luar biasa. beri hidup milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Mintalah kepada Tuhan Berikan supaya Tuhan memberikan kita hati seperti hati Yesus. hati Hati yang melihat, mengasihi, hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang terhilang. Beriku mata, beriku mata seperti matamu, melihat Tuhan yang sekelilingku. memandang jiwa yang Dan dalam. hilang. Ku mau berada dalam rencanamu dan melakukan perbuatannya yang besar, memulihkan hati Yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, memberi hidup hidupkan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, memulihkan hati yang terluka, menjadi hidup bagi mereka yang lelah, memberi hidupkan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa.
Biarlah kami memiliki hati seperti hati-Mu ya Bapa. Memandang jiwa, ketika kami melihat jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, kami menangis. Kami mau memberitakan kabar baik itu, kabar keselamatan itu, sehingga banyak jiwa mengenal pribadi yang luar biasa. Biarlah kami yang memiliki kuasa, kami yang memiliki roh yang luar biasa yang daripada memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kami untuk menjadi teladan. Dimanapun kami berada, kami menjadi terang, sehingga nama Yesus dapat terpancar melalui kehidupan kami. Biarlah kami menjadi suratan yang terbuka, yang dapat dilihat oleh semua orang, sehingga semua orang dapat mengenal pribadi Yesus melalui kehidupan kami ya Aba. Kami bersyukur berkati Ibu Gembala, di dalam mengembalakan berikan hikmat yang luar biasa, berikan kemampuan yang luar biasa, di dalam mengelola gereja dan juga dalam mengelola perguruan tinggi. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat. Begitu juga Bapak Gembala, Engkau Tuhan memberikan kekuatan kesehatan yang luar biasa. Engkau Tuhan memberkati pekerjaan. Engkau Tuhan sanggup membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati setiap pekerjaan Bapak Gembala ya Abah. Berikan kekuatan kesehatan yang luar biasa. Hamba-Mu ini, anak cucu menantu Engkau Tuhan memberkati ya Abah. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kalau kami mau berkorban, kami akan memberi untuk Engkau. Itu rasa ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Aba. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berhaleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat memberi. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah tetap memberi ya. Meskipun tidak ketemu, tetap memberi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memberi, saya yakin dan percaya di sana ada berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara bisa memberi, ada 3 rekening yang sudah tercantum di layar Bapak Ibu Saudara untuk renovasi gereja. Nanti ada di rekeningnya Bapak Stanley untuk perpuluhan ya. Itu ada di rekeningnya Ibu Ana ya. Dan untuk persembahan nanti ada di rekeningnya Ibu Elo. Ya, Ibu Elo ini bendahara Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk diakonia juga Bapak Ibu Saudara bisa langsung ke Ibu Elo Bapak Ibu Saudara. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara meskipun di rumah saja akan mengirimkan berkat-berkat untuk rumah Tuhan. Saya yakin dan percaya ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Minggu doakan Bapak Ibu Saudara meskipun ini siaran tunda, tapi Minggu doakan bisa lancar, bisa live streaming. Bapak Ibu Saudara bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, sampai ketemu di Minggu Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya jam 8. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. El Shaddai, El Shaddai, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang memberkati kami. El Shaddai, El Shaddai, Bapa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Bapa Maha, berkatnya melimpah.
Bapa yang El Shaddai, Engkau Bapa yang sangat mengasihi anak-anak, seperti induk yang menyusui anak-anak. Itulah keadaan kami dekat dengan Engkau. Bahkan kenaikan-Mu ke surga, Engkau curahkan penolong yang luar biasa, Roh Kudus-Mu yang luar biasa menyertai kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah hari-hari ini Roh-Mu menjamah setiap anak-anak-Mu, sehingga setiap kami siap melakukan amanat Agung Kristus. Sehingga setiap kami mau pergi memberitakan kabar baik, sehingga banyak orang-orang di luar boleh diselamatkan. Mereka boleh menerima jaminan keselamatan. Mereka boleh dijauhkan dari api neraka dan masuk dalam kerajaan surga yang indah bersama Engkau. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Ketika mereka menghadapi kesulitan hari-hari ini, kami percaya kuasa Roh-Mu di dalamnya akan bekerja. Di dalam nama Yesus ada terobosan terjadi di sana. Bagi anak-anak-Mu yang lemah tubuhnya hari-hari ini, biarlah kekuatan-Mu mengalir. Bentengi mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satupun virus yang akan masuk ke sana. Tapi kami boleh melewati dengan imun dari Engkau. Kekuatan dari Engkau ada dalam diri kami semuanya. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Walaupun hari-hari ini mereka belajar di rumah, tapi Tuhan berikan sukacita, sehingga tidak ada kejenuhan. Yang ada gairah bersama dengan Engkau Tuhan. Pulanglah dengan berkat dari Bapa Surgawi, kasih sayang Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terimalah berkat yang luar biasa, penyertaan yang dahsyat, bahkan kelimpahan yang luar biasa dalam Dia. Dalam nama Yesus Tuhan, kami peraskan doa kami. Semua yang sudah diberkati katakan amin. Selamat pagi.